What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Senjol Fikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.2 beta 3 ya, yang baru aja dirilis semalam atau tepatnya dini hari tadi oleh Apple. Dan apa aja sih yang baru di iOS 15.2 beta 3 ini? So, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 15.2 beta 3. Apa aja sih yang baru? Mari kita bahas. Dan sebelumnya gue kasih tahu, di sini bukan hanya iOS 15.2 beta 3 aja yang dirilis, tapi watchOS 8.3 beta 3 juga dirilis, serta macOS Monterey 12.1 beta 3 juga dirilis, lalu tvOS 15.2 beta 3 dan HomePodOS 15.2 beta 3. Oke, dan itu adalah deretan versi beta yang dirilis oleh Apple. Ya, pertama yang gue bahas di sini, gue menggunakan iPhone 6s gue sebagai percobaan versi beta. Ya, karena ini versi beta ini tidak disarankan untuk digunakan secara normalnya ya, atau secara kegiatan kalian sehari-hari gitu loh, karena pasti ada bug dan ada kurang stabilnya pada versi betanya kayak gitu. Ya, yang pertama gue bahas adalah masalah size update. Di sini gue mendapatkan size update itu di size 500 MB ya. Di iOS 15.2 beta 3 ini pada iPhone 6s size-nya itu 500 megaan lebih lah ya, kayak gitu. Jadi untuk size-nya segitu versi beta 3-nya. Dan langsung aja kita menuju ke fitur-fitur apa aja yang baru. Ya, sebenarnya fitur ini lebih condong pada iPhone 13 series lah ya, atau iPhone 13 Pro, yaitu adanya fitur makro. Ya, dimana makro control ya ada pada bagian setting, lalu pada bagian kamera. Nah, di sini bagi teman-teman yang sudah menggunakan iPhone 13 Pro, apalagi iPhone 13 Pro gue gitu ya, di sini bisa gue tunjukkan di iPhone 13 Pro gue, dimana di bagian kameranya memang belum ada makro control ya. Di sini masih iOS 15.1 by the way. Jadi nantinya kalau memang sudah iOS 15.2, adanya fitur makro control di sini nih. Di bagian sini adanya fitur makro control, dan tentunya di preserve setting juga ada makro control kayak gitu. Jadi karena selama ini fitur makro itu digunakan secara otomatis, nah di iOS 15.2 ini bisa kita disable dan enable. Jadi nanti adanya di bawah sini nih makro control kayak gitu cuy. Ya, sebelum gue lanjutin videonya, gue mau rekomendasiin ke kalian tempat servis iPhone dan ganti spare part iPhone serta Apple produk lainnya. Kalian bisa kunjungi Instagramnya Asoris by Apple Soris di sini. Ya, ini adalah tempat servis dan ganti spare part iPhone serta produk Apple lainnya yang sangat terpercaya dan aman banget. Jadi buat teman-teman langsung aja bawa iPhone-nya atau produk Apple lainnya yang mengalami kerusakan ke Asoris. Dan by the way, Asoris tidak hanya menjual tersebut, Asoris juga menjual Artsoris seperti di video gue sebelumnya di sini. Nah, Asoris juga menjual Artsoris, dimana ketika kalian memiliki iPhone lama ya yang sudah tidak terpakai atau iPhone rusak, kalian ingin jadikan bingkai pajangan, bisa kalian hubungi langsung Asoris. Kalian bisa tanyakan langsung, linknya ada di bio, dan kalian bisa cek langsung outlet Asoris terdekat dari rumah kalian. Ada di link bionya juga atau di Instagramnya ini. Dan Asoris juga menjual aksesoris lainnya seperti tempered glass, case, kabel charger, adapter dan lainnya. Kalian bisa kunjungi langsung di Shopee-nya Asoris atau Apple Soris di sini. Ya, ini adalah Shopee-nya Asoris by Apple Soris. Di sini dia menjual kabel, earphone ya, adapter, tempered glass, ada Artsoris juga, bisa langsung kalian order di sini. Jadi kalian bisa langsung buruan cek Shopee-nya Asoris by Apple Soris ini. Oke. Pokoknya Asoris ini tuh tempat terpercaya banget deh buat servis dan ganti spare part iPhone ataupun produk lainnya. Jadi kalian nggak usah ragu lagi. Gua akan jamin tempat itu akan aman banget kayak gitu. Kalian bisa tanya-tanya langsung, linknya ada di bio Instagram, mau via WhatsApp juga boleh atau via DM juga boleh. Oke, ya udah yuk kita lanjutin aja yuk videonya yuk. Ya, selanjutnya ada pada bagian aplikasi Find My App. Nah, di bagian add item ini adanya identity item pada aplikasi Find My App ya. Jadi kita bisa add item di sini, tapi nanti adanya identity item. Nah, nanti adalah pokoknya kalau udah add ini mungkin detailnya pada saat versi public resmi aja ya gue jelasin ya. Jadi di sini belum kelihatan, nanti adanya identity found gitu loh, kayak gitu. Dan selanjutnya pada iOS 15.2 beta 3 ini adanya fitur multiple tag atau multiple tagar, dimana di aplikasi reminder. Jadi ketika kalian punya reminder yang cukup banyak seperti ini, kita bisa lebih dari satu memilih tag atau tagar tersebut. Contoh di sini gue pilih misalkan tagar iPhone dan kerja. Nah, jadi langsung memunculkan dua reminder gue yang berhubungan dengan iPhone dan kerja kayak gitu cuy. Jadi kita bisa multiple tagar pada reminder kita di iPhone di iOS 15.2 tentunya. Dan ini masih versi beta 3 ya, inget ya. Kita lanjutin fitur selanjutnya, yaitu adanya fitur family pada screen time. Nah, cuman di sini setelah gue coba belum ada nih di screen time. Harusnya ada fitur di sini namanya family, itu merujuk kepada communication safety seperti di iOS 15.2 beta 2 dijelaskan di sebelumnya, di video gue yang sebelumnya. Di beta 3 adanya di sini fitur family pada screen time. Jadi kalian bisa atur communication safety-nya pada family kalian yang terhubung pada iPhone atau Apple ID kalian juga kayak gitu. Cuman di sini belum ada, gue juga masih
bingung kenapa belum ada. Mungkin nanti di versi publiknya gue akan jelaskan. Dan selanjutnya rumornya akan ada wallpaper baru ya, serta emoji baru tentunya. Di sini akan ada wallpaper baru nih nantinya, serta ada emoji baru kayak gitu cuy. Jadi iOS 15.2 tuh sepertinya cukup banyak fitur baru dan ya perbaikan-perbaikan juga pastinya kayak gitu. Ya, fitur selanjutnya yaitu ada pada bagian setting, itu namanya limit IP address tracking. Jadi ada pada bagian seluler. Nah, di bagian sini kalau kalian ke cellular data option, di sini tuh ada enable atau bisa dikatakan toggle on off ya, limit IP address tracking. Nah, ini fungsinya lebih kayak kalian kalau browsing ya, IP kalian di tracking dan di limit juga addressnya. Jadi lebih cenderung ke security pada saat kalian browsing kayak gitu sih ya. Jadi adanya fitur limit IP address tracking ini di bagian cellular data option. Oke, dan ini ada di iOS 15.2 beta 3 tentunya ya. Fitur selanjutnya adanya pada aplikasi foto. Ya, di aplikasi foto ini di bagian memori, kalau misalkan ini karena nggak ada fotonya, gue tunjukin dengan iPhone 13 Pro gue aja ya. Jadi kalau misalkan kalian buka aplikasi foto, lalu di bagian memori ini atau for you, kalian tap seperti ini. Nah, di bagian sininya nih, di bagian menunya ini, sebentar gue pause dulu. Di bagian menu sudut kanan ini ada nanti pilihan custom nantinya ya. Ini karena gue nggak ada foto sih, jadi gue nggak bisa tunjukin. Kalau di iPhone 6s ada foto, mungkin gue bisa tunjukkan di mana di bagian bawah long ini nih adanya fitur custom untuk sortir. Jadi lebih apa ya, kita bisa dibebaskan untuk mengcustom sortirnya kayak gitu sih. Dan selanjutnya yaitu masalah baterai ya. Di iPhone 6s baterai cukup aman ya. Ini no service iPhone gua, jangan salah fokus karena ini bukan karena iPhone ya, karena kartunya. Kartu gue sudah expired, lupa gue perpanjang, jadinya ya udahlah ya, no service nggak apa-apa. Dan terkait baterai kita bisa cek di sini pada bagian setting, kita ke baterai. Nah, di bagian baterai ini kalian bisa lihat rutinitas gue. Nah, ini adalah rutinitas gue ya pada bagian baterai. Tentunya baterai health gue masih 100% cuy di iPhone 6s gue. Oke, jadi masih aman. Dan untuk baterai ini nggak boros-boros banget sih. Sejauh ini dari tadi dari pagi kalau nggak salah sekitar subuh lah, jam 3-an atau jam 4 pagi gue update, dan ya kagak ada masalah baterai ataupun tidak ada boros-borosnya pada iPhone 6s ini. Jadi ya ini penggunaannya juga hanya untuk sosial media aja. Jadi untuk baterai masih aman, kategorinya masih aman kayak gitu cuy. Oke. Dan selanjutnya terkait bug atau perbaikan, di sini sih gue udah tidak mengalami dibilang ya bug yang parah gitu ya. Karena di beta 2 ternyata gue mengalami kelemotan pada saat gue buka aplikasi TikTok dan gue menggunakan aplikasi TikTok tuh adanya lemot. Mungkin bisa jadi tidak hanya dari iOS-nya tapi bisa dari aplikasinya, karena ini masih versi beta. Mengingat ini masih versi beta, jadi kayaknya nggak bisa kita salahkan juga iOS-nya kayak gitu. Cuman gue ngerasain itu, tapi saat ini dari tadi setelah gue udah coba-coba trial menggunakan, ternyata tidak kendala lagi. Jadi untuk masalah bug belum ada lagi sih yang signifikan masalah bugnya, jadi aman aja. Dan terkait performance pada iPhone 6s ini lancar banget. iOS 15.2 di beta 3 tentunya ini lancar, jadi smooth, nggak ada masalah apapun. Gue buka banyak aplikasi dan bahkan gue sekarang lebih sering menggunakan ini untuk sosial media ya. Justru gue lebih menggunakan iPhone 6s gue untuk sosial media, padahal dalam versi beta gitu, untuk main Instagram ya kan, main TikTok dan lain sebagainya. Justru gue lebih sering menggunakan iPhone 6s gue ini kayak gitu, karena performanya juga masih cukup mendukung gitu kan. Jadi menurut gue ya udahlah, kenapa tidak kayak gitu. Itu tadi penjelasan dari performance, bug ya, fitur-fitur apa aja yang baru serta size-nya ya. Kita nggak tahu ya, nanti mungkin setelah dirilis gue rasa akan ada beta 4, kemungkinan akan ada versi beta 4-nya kayak gitu. Jadi kita tungguin aja, mungkin beta 4 di kisaran, kalau kita lihat tanggal, mungkin beta 4 akan ada di next week ya, di minggu selanjutnya. Dan versi RC-nya, yaitu versi mendekati final, itu mungkin di tanggal 1-an. Nah, versi finalnya itu mungkin ada di tanggal 6 atau tanggal 7. Kemungkinan, ini prediksi aja ya, jadi jangan langsung dipercayai. Jadi kemungkinan di tanggal 6 atau tanggal 7 Desember akan adanya rilis iOS 15.2 final kayak gitu. Ya, itu menurut gua dan opini gua aja sih. Oke. Jadi buat teman-teman mohon bersabar aja yang menggunakan iOS 15.1. Jangan jangan pede, atau kalau memang belum siap menggunakan beta, lebih baik jangan menggunakan beta, lebih baik sabar aja kayak gitu. Karena versi beta itu memang tidak diperuntukkan untuk kegiatan kalian, aktivitas sehari-hari kayak gitu cuy. Oke. Ya, itu aja sih yang gue bahas iOS 15.2 beta 3, dimana yang baru apa aja dan fitur-fitur barunya serta perbaikan dan performance-nya kayak gitu. Ya, segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video, bye-bye.